Alhamdulillah ya, pagi kali ini kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum mulai belajar, seperti biasa ya, berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin? Ketua kelasnya lah, sok. Siapa? Mat. Oke, sok pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bahasa Arab. Qobla nabda dirasatana. Qobla nabda dirasatana fi hada sabah, hayya naftah bi qiraati surat al-Fatihah. Khalas ya. Baik, Bapak akan absen dulu ya untuk ngecek kehadiran kalian satu-satu. Yang pertama, Lutfi. Dir Ustaz. Oke. Daud. Dir Ustaz. Hadir. Oke. Muhammad. Dir Ustaz. Baik. Imal. Imal mana nggak? Sakit Ustaz. Sakit. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Oke, baik. Kita doakan ya, mudah-mudahan saudara kita Imal bisa segera diangkat ya. Diangkat apanya? Diangkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi kali ini kita akan belajar tentang jumlah isinya dan jumlah ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang At-ta'aruf at-tahiyyah. Tema at-ta'aruf ya, at-ta'aruf at-tahiyyah. Sekarang kita masuk pada tema yaumiyatul baik. Kita akan mempelajari definisinya dan jumlah ya. Nah, seperti itu. Tapi ya penting ya. Bapak punya pertanyaan sebelumnya. Menurut kalian senjata apa yang paling mematikan? Senjata apa ayo? Lutfi? Tembakan. Salah. Apa? Bom? Salah. Apa lagi? Nuklir. Salah. Udah, semuanya nyerah. Oke, Bapak kasih tahu ya. Menurut Nelson Mandela, bahwasanya senjata yang paling mematikan di dunia adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan Anda semua dapat mengubah dunia ini. Oke, pendidikan bisa mengubah dunia ini. Dari mana sih kok pendidikan bisa mengubah dunia ini? Tentu pendidikan ada banyak. Pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa, ada matematika, ada biologi, ada apa lagi? Pendidikan agama dan yang lainnya. Itu semua menyangkut kebutuhan yang ada di dunia yang kita jalani sehari-hari. Sekarang tembakan. Oke, tembakan bisa membunuh. Paling 1, 2, 3, 4 bom. Bom bisa membunuh hanya wilayah satu kota, satu negara misalnya. Kemudian apalagi? Tadi nuklir. Ya, nuklir juga sama. Tapi dengan pendidikan, kalau kalian salah memilih pendidikan, kalau kalian tidak belajar, ya udah mau dibawa kemana negeri ini? Ya, karena tidak ada penerus, tidak ada generasi intelek, orang-orang yang pintar. Petani itu juga ada pendidikannya, makanya ada universitas pertanian. Nah, itu kan bagaimana kalau tidak ada orang yang bisa mengolah sawah dengan baik? Kalian bisa makan enggak? Kalau bisa makan mati semua. Itu ya. Makanya penting sekali pendidikan. Nah, makanya sekarang kita juga sedang belajar. Penting bagi kalian untuk belajar dan belajar. Belajar apa kita sekarang? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan penting ya, apalagi bagi kita umat Muslim, umat Islam, karena banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, oleh para muslim itu berbahasa Arab, dan kitab kita sendiri yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu berupa kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Selain itu, bahasa Arab juga sudah digunakan sebagaimana layaknya bahasa Inggris ya. Di PBB sudah diakui ya bahasa Arab seperti itu. Penting ya, jangan dianggap remeh. Kalian belajar bahasa Arabnya harus bangga. Nah, seperti itu.
Oke, sebelum masuk ke pelajaran ya, Bapak lihat kalian masih pada masih belum kumpul nyawanya tuh lihat tuh. Lutfi ya, masih pagi udah ajak keluar meja ya. Awas, semangat ya. Kita pemanasan dulu, oke? Sebelumnya kita tepuk hamasan dulu. Masih pada ingat? Yo, sama-sama tepuk hamasa. Hamasa. Gitu ya. Kita mulai pemanasannya. Kalian ikuti gerakan Bapak ya. Ini untuk mengasah otak kiri dan otak kanan kalian agar kalian belajar masuk apa yang diajarkan masuk ya, encer semuanya. Oke. Tapi sebelumnya musik dulu ya. Dikasih musik. Oke, kita mulai. Ini namanya tembak kelinci. Ini kan kayak kelinci kan. Tembak. Nah, kita akan naik. Selanjutnya adalah level. Ini kan 2. Selanjutnya adalah 3. Bisa 4. Bisa 5. Bisa. Sekarang di atas 3. Oke. Masih bisa 4. 2. Tambah lagi 2. 5. 2. 3. Bingung ya. Tapi setidaknya kalian sudah mulai bersemangat. Semangat. Sudah mulai panas kan? Atau mau pemanasan lagi? Oke, baik, pemanasan lagi. Sekarang gini, kalau Bapak bilang sobahan sekali, masaan 2 kali, layanan itu ya, jangan lupa. Praktekan sobahan, masaan, layanan, sobahan, masaan, layanan, masaan, layanan, masaan, layanan, sobahan, sobahan, masaan, layanan, masaan, sobahan, bukti masaan. Oh, salah. Oke, karena nggak konsentrasi, masih salah. Bapak kasih punishment ya. Kasih hukuman ya, mendidik. Oke, karena kita sekarang masuk pada tema Yaumiyatul Baik, hukumannya adalah silakan ceritakan apa saja yang dilakukan pagi ini sampai berangkat ke sekolah ini, dari mulai bangun tidur. Pagi ini Pakai bahasa Arab bisa? tidak. Oke, bahasa Indonesia dulu. Saya bangun jam 4 pagi. Terus, Ya, terus? saya sholat subuh di masjid. Ya, Setelah itu saya mandi di kamar oke, mandi. cukup ya. Nah, itu berkaitan dengan tema kita pada kali ini, yaitu tentang Yaumiyatul Baik. Nah, kita akan bahas dari segi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya. Nah, makanya penting perlu kalian ketahui pada pembelajaran kali ini kalian harus memahami apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sehingga kalian juga bisa membedakan antara kalimat yang susunannya ini jumlah ismiyah dan yang ini adalah jumlah fi'liyah, seperti itu. Kemudian kalian juga harus mampu memaparkan informasi daripada gambar. Yang nanti Bapak akan berikan gambar sebenarnya. Ini gambar apa? Terus dibuat kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga harus mampu mendemonstrasikan ungkapan baik secara lisan maupun tulisan ya, daripada tema terkait Yaumiyatul Baik. Nah, seperti tadi menginformasikan kalian dari pagi sampai malam kegiatannya apa aja, pakai bahasa Arab tentunya ya, dari 15. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran kita pagi kali ini. Nah baik, kita akan langsung saja ya. Kalian juga sudah pemanasan tadi ke pembahasan yaitu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada tema Yaumiyatul Baik. Nah, baik. Sekarang kita akan mulai pada pembelajaran tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tentunya dalam tema Yaumiyatul Baik. Nah, pertama-tama adik-adik harus kuasai dulu kosakata tentang Yaumiyatul Baik ya.
Nah, Bapak di sini akan berikan gambar. Nah, gambarnya sebagai berikut. Nah, Taib, undur ila hadhihi surah, summa istami' waradid. Kalian lihat gambar ini, kemudian dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa yang akan Bapak ucapkan, kemudian ulangi ya. As-suratul awal, astaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati. Baik, maratan ukhra. Astaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati. Kullu jama'atan. Baik. As-surat tsani. Ana atawaddu fil hammam. Ana atawaddu fil hammam. Baik, kullu jama'atan. Nah, atawaddu, awas ya, atawaddu ada tasdid. Atawaddu, tawaddu'a ya tawaddu. Karena di sini domirnya ana, jadi atawaddu. Ulangi. Bagus. Asratu talis. Ana usolli sholat as-subhi fil masjidi. Ana usolli sholat as-subhi fil masjidi. Kullu jama'atan. Awas, haknya hak kecil ya. Subhi bukan subhi. Ana usolli sholat as-subhi fil masjidi. Maratan ukhra, kullu jama'atan. Oke, Ustaz. Nah, sekarang apakah ada yang kalian belum ketahui daripada mufradat yang ada dari contoh kalimat tadi? Kalau misalnya ada mufradat yang belum kalian hafal, tanyakan saja, jangan malu. Gak ada yang bertanya? Ana Ustaz. Oh, oke. Daud, apa Daud? Apa sih makna kalimat astaiqidu? Astaiqidu. Astaiqidu itu maknanya apa? Bangun. Sama dengan aku minan naum. Nah, ini astaiqidu. Ada lagi yang susah kosakatanya? Hammam ya Ustaz. Oh, hammam. Hammam itu artinya, ada yang tahu? Kamar mandi. Kamar mandi ya. Hammam itu artinya kamar mandi. Nah, oke, semuanya sudah paham ya? Kosakatanya sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Nah, baik, kalau semua sudah mengerti kosakatanya, sekarang kita coba analisis dari contoh kalimat tadi. Nah, yang pertama, ana astaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati. Coba kan. Nah, ana astaiqidu minan naumi. Nah, kira-kira ini susunannya apa? Ayo, kalimat di dalam bahasa Arab atau jumlah di dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah bukan mufidah, jumlah fi'liyah. Nah, seperti tema hari ini, yaitu kita akan bahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, dari sini, dari contoh tadi,
ana atawaddu ana astayqizu minan naumi fi sa'ati rabi'ati sabahan. Nah, ana astayqizu ini bentuknya adalah jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Awas ya. Di sini Bapak akan jelaskan apa itu jumlah ismiyah dan apa jumlah fi'liyah. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok dulu. Di sini kan ada Bapak bagi kelompoknya ya, Daud sama Muhammad sama Imal, oke. Lutfi sama Dede sama Ian ya, oke, 3-3. Untuk kelompok Daud, nah tugasnya adalah mencari tahu apa sih yang namanya itu jumlah ismiyah, kemudian contohnya. Nah, kemudian nanti presentasikan salah satunya di depan. Nah, kemudian yang kelompok satunya cari tahu apa itu jumlah fi'liyah. Nah, sama nanti perwakilan satu orang maju ke depan untuk menjelaskan. Nah, seperti itu. Paham tuh? Oke, fahimna, baik. Bapak kasih waktu kalian 3 menit ya untuk berdiskusi tentang apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Nah, gimana kelas? Semuanya sudah siap? Nah, baik. Kalau sudah siap, kelompok yang mana dulu yang mau presentasi di depan? Ayo, ada yang sudah siap? Baik, biar lebih seru, Bapak pakai game deh. Nanti yang menang berarti maju duluan ya untuk presentasi, dan yang kalah maju duluan. Kalau yang menang berarti nanti setelah yang kalah ya, yang majunya. Oke, permainannya mudah, hampir sama. Nanti kalian cepet-cepetan aja. Kalau misalnya dari kelompok Daud ada yang bisa jawab, langsung angkat tangan dan jawab. Kalau dari kelompok Lutfi ada yang bisa jawab, langsung aja. Nah, nanti kalau ada yang bisa jawab dari kelompok Daud misalnya, nah berarti kelompok Daud yang menang ya. Tapi sebaliknya, kalau yang lebih cepat kelompok Lutfi, berarti kelompok Lutfi yang menang. Nah, ini adalah tebak gambar ya, mudah sekali. Sama seperti yang di awal tadi, Bapak kasih gambar, kemudian kalian buat kalimat, tentunya menggunakan susunan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya, terserah kalian, sesuai dengan apa yang ada di gambar yang akan Bapak berikan ya. Oke, baik. Ini dia gambarnya, Bapak akan acak. Mulai. Oke, acak. Stop. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa membuat kalimat dari gambar ini? Ana ya Ustaz. Oke, Bapak Lutfi, silahkan. Al-Tasiru Bersama. Nah, bagus, benar. Ini adalah gambar orang yang sedang mandi di kamar mandi ya. Nah, bagus. Tadi kalimatnya al-tasilu fil hammam. Nah, itu susunannya jumlah fi'liyah ya. Oke. Satu kali aja ya sudah, karena kelompok Lutfi yang paling cepat, jadi berarti yang maju presentasi duluan kelompok Daud. Silakan perwakilannya presentasikan tadi tentang apa jumlah ismiyah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Daud, perwakilan dari kelompok pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh kalimat isim ya. Jumlah ismiyah susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, contohnya
Ahmad yadhabu ilal madrasati, atau tilmidani yadhabani ilal madrasati, atau tilmiduna yadhabuna ilal madrasati. Nah, di sini apabila mubtadanya khobar, maka apabila mubtadanya berupa mufrad, maka khobarnya juga mufrad apabila mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah, apabila mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofik jadi oke. Asantum untuk kelompok Daud. Sebelumnya dari kelompok Lutfi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok Daud tadi? Tidak ada? Oke, baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, berarti langsung ya. Sekarang bagian kelompok Lutfi menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Lutfi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jumlah fi'liyah ya, mewakili teman-teman saya. Jumlah fi'liyah. Di sini kami tadi sudah diskusi dan menemukan bahwasannya jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang didahului oleh kalimat fi'il dan diikuti oleh kalimat fa'il. Baru setelah itu maf'ul ya, fi'il fa'il didahului oleh fi'il. Nah, susunannya fi'il fa'il ya. Kemudian contoh daripada jumlah fi'liyah, contohnya yadhabu Ahmad ilal madrasah. Kemudian contoh lagi yadhabani tilmidani ilal madrasati. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sofinya dek, Asantum, kelompok Lutfi. Nah, sekarang Bapak tanya ke kelompok Daud, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disanggah dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok Lutfi? Ada Pak. Oh, ada. Silakan. Muammar ya. Silakan lontarkan pertanyaannya. Apakah contoh yang terakhir tadi sudah sesuai dengan kaidah jumlah fi'liyah? Nah, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan bagus. Jadi untuk kelompok Lutfi tadi saudara Muammar bertanya, apakah tadi saudara Lutfi memberi contoh seperti ini, yadhabani tilmidani. Nah, seperti itu. Yadhabani tilmidani ilal madrasati. Nah, kata saudara Muammar, apakah contoh itu benar menurut kaidah jumlah fi'liyah tentunya ya. Nah, gimana? Bisa menjawab atau mau langsung Bapak saja yang jawab? Nah, baik. Bapak saja ya di sini yang akan mencoba menjelaskan pertanyaan dari saudara Muammar ya. Contohnya tadi yadhabani tilmidani ilal madrasati. Nah, di sini contohnya
kurang tepat ya, kurang tepat. Karena kenapa? Di dalam jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu harus berbentuk mufrad meskipun fa'ilnya itu tasniyah atau jamak. Jadi yang akan lebih tepat ya, yang tepatnya adalah yadhabu tilmidani ilal madrasati. Nah, meskipun si fa'ilnya itu dua orang, dua murid tilmidani, tapi tetap fi'ilnya itu berbentuk mufrad. Itu berbeda dengan jumlah ismiyah. Nah, mubtadanya mufrad, ya khobarnya harus mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobarnya harus tasniyah. Mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Makanya nanti kalau contohnya kalau jumlah ismiyah tilmidani yadhabani ilal madrasati. Nah, itu baru benar, dua murid berangkat, kedua-duanya berangkat ke sekolah. Nah, khobarnya berbentuk tasniyah karena mubtadanya juga tasniyah. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih karena sudah mau maju ke depan. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 141. Tapi Bapak juga akan ambil buku ya. Sekarang di tangan Bapak sudah ada buku. Nah, sekarang kalian baca halaman 141 tentang tema yaumiyatuna fil bait. Kalian baca satu paragraf saja. Satu paragraf. Ada yang mau baca? Oke, silakan Saudara Ian. Ian, baca Ian. طيب يا أستاذ. في الصباح يستيقظ عثمان من النوم في الساعة الرابعة ثم يتوضأ في الحمام ثم يصلي صلاة الصبح جماعة في مسجد قريب من بيته. خلاص يا أستاذ. Nah, baik. Dari bacaannya sudah bagus ya, bacaan bahasa Arabnya. Nah, tapi selain itu kalian juga harus mampu memahami ya apa yang dibaca oleh kalian tadi atau oleh teman kalian tadi. Nah, Bapak kasih pertanyaan nih, siapa yang bisa? Nanti Bapak kasih reward di akhir ya. Setelah ini Bapak kasih reward. Sebelum pulang Bapak kasih reward. Dari apa yang dibaca tadi, Bapak kasih pertanyaan. Yang pertama, oke, satu aja ya. Pertanyaannya adalah Mada ya'malu Utsman ba'da an yastayqidu minan naumi. Mada ya'malu Utsman ba'da ayyastayqidu minan naumi. Mada, sekali lagi Bapak ulang. Mada ya'malu Utsman ba'da ayyastayqidu minan naumi. Oke, siapa yang bisa? Ana ya Ustaz. Silahkan Dede. Yatawaddu Utsman fil hammam. Ahsanta ya akhi. Nah, betul ya. Itu adalah jawabannya. Oke, berarti kalian sudah paham materi kali ini. Kalian tadi sudah presentasi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang Bapak ada chance lagi ya, permainan lagi. Permainannya seperti ini. Baik, sekarang di depan kalian sudah kalian bisa lihat di sini ada beberapa benda. Nah, benda apa aja sih? Tentunya ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan
kegiatan sehari-hari kalian. Di sini ada hakibatun, ya, tas, kemudian ada munsyafatun, ya, handuk, kemudian ada juga kitabun, buku, dan satu lagi ini yang kakak pakai, ya, kopiatun, ya, kopiah. Nah, di sini siapa dari kalian yang bisa maju ke depan, yang berani maju ke depan untuk presentasi di depan, presentasi lagi, ya, mempraktekkan dengan menggunakan benda-benda yang ada di depan kalian. Nah, tentunya mengaplikasikannya dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya, kalian pakai handuk ini untuk apa? Kemudian tas, kopiah, buku, kegiatan yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di depan kalian ini. Nah, kalian aplikasikan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga menjadi rangkaian kegiatan kalian sehari-hari. Nah, siapa yang bisa? Nanti di akhir Bapak kasih reward lagi. Reward selain tadi, reward yang games yang sebelumnya. Nah, ada lagi reward dari games babak bonus ini, ya. Games bonus ini, ya. Ini lebih spesial nanti hadiahnya, oke? Silakan siapa yang mau? Oke, antusias sekali, saudara Dede, ya. Silakan maju ke depan dan presentasikan, ya. Baik, di sini saya akan coba aplikasikan ungkapan-ungkapan bahasa Arab dengan benda-benda yang ada di depan saya, ya. Baik, saya mulai. Awalan, aqumu minan naumi fi sa'ati rabi'ati sabahan. Tsumma atawaddu fil hammam wa ba'da dalik usolli subha fil masjid jama'atan wa ba'da dalik wa ba'da sholati subhi agtasilu fil hammam wa ba'da agtasilu fil hammam tsumma adhabu ila madrasah masyan al aqdam. Adhabu ila madrasah masyan al aqdam. Tsumma fil maktabati tsumma fi waqtil istirahat aqra'ul kitab fil maktabati. Kelas, ya Ustadz. Maaf kalau banyak-banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta, ya saudara Dede. Alhamdulillah sudah bisa mengaplikasikan benda-benda yang ada di sekitar tadi ke dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab terkait tema Yaumiyatuna fil Bait, ya. Nah, alhamdulillah tidak terasa, ya, kita sudah hampir selesai jam pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian simpel aja, apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, apa bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang mau atau Bapak tunjuk saja, ya. Baik, Bapak tunjuk
saudara Daud lagi. Daud, silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Baik, di sini saya akan coba menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan jumlah ismiyah itu diawali oleh kalimat isim, sementara jumlah fi'liyah diawali oleh kalimat fi'il. Jumlah ismiyah susunannya terdiri dari mubtada dan khobar, sementara jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kemudian di dalam jumlah ismiyah ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Mubtadanya tasniyah, khobar tasniyah. Mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Sementara jumlah fi'liyah meskipun fa'ilnya itu berupa tasniyah atau jamak, fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena tadi saudara sudah bisa menyimpulkan, jadi Bapak rasa kalian semua sudah mampu memahami apa yang sudah Bapak ajarkan pada kegiatan hari ini, pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian sebagai tugas ya, minggu depan kalian siapkan percakapan tentang yaumiyatuna fil bait, ya, percakapan tanya jawab aja seputar kegiatan sehari-hari 2 orang ya, nanti berpasang-pasangan. Silakanlah, kelompoknya terserah kalian bagi sendiri 2 orang, kemudian nanti maju ke depan untuk praktek hiwar ya, 2 orang minggu depan. Nah, karena minggu depan kita masih mempelajari tema yang sama, yaitu yaumiyatuna fil bait. Nah, seperti itu. Dan ingat, tugasnya harus dikerjakan di rumah, jangan dadakan di sekolah. Nah, baik. Qabla narji'u ilal bait aya nahtatim dirasatan fi hada sobah bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, oke, tepuk hamasa dulu. Tepuk hamasa. Hamasa. Oke, syukran ala ijtimikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.